السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita bahas adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladziina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladzi khadu. Kalian bernikmat-nikmat dengan dunia dengan bagian yang telah Allah berikan pada kalian, sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga bersenang-senang dengan bagian mereka yang Allah ciptakan untuk mereka. Wa khudtum kalladzi khadu. Kemudian juga dibahas, mudah-mudahan masih ingat, bahwa makna khudtum kalladzi khadu wajhan. Yang terbaiknya adalah yang disamakan adalah masdarnya. Khudtum seperti khawd yang terjadi pada orang sebelum kalian. Sedangkan yang kedua pelakunya, yakni kalian khudtum seperti mereka khadu. Wa jama'a subhanahu wa ta'ala bainal istimta' bil khalaq wa bainal khawf. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua perkara yang Allah jadikan sebagai cercaan terhadap mereka. Pertama, al-istimta' bid dunya. Fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladziina min qablikum bi khalaqihim. Ini pertama, istimta'. Yang kedua, khudtum kalladzi khadu. Dan sudah pernah kita jelaskan makna khawd adalah berjalan tanpa ilmu. Jama' Allah baina hadaini al-amrain. Allah kumpulkan dua perkara ini, yaitu al-istimta' bil khalaq dengan al-khawd. Lianna fasadud din, karena rusaknya agama adalah dari dua sisi ini. Imma an yaqa' bil i'tiqad al-batil wa takallum bihi, bisa jadi dengan keyakinan yang batil
pemahaman yang sesat, wa takallum bihi, berbicara tanpa ilmu, sembarangan berbicara, ini semua menyebabkan rusaknya agama. Jenis apa ini? Khawd, berbicara tanpa ilmu. Atau yang kedua, rusaknya agama yaqa' fil amal bi khilafil i'tiqadil haqqi. Bisa jadi rusak agama karena pengamalan-pengamalan yang menyelisihi akidah yang benar. Pahami kembali dua perkara ini. Kalau ini merusak agama, ini juga merusak agama. Yang pertama merusak agama karena akidahnya rusak. Pemahamannya sesat. Ini yang pertama. Yang kedua, pemahamannya benar, akidahnya benar, tapi pengamalannya menyelisih akidahnya. Berarti yang ini pada i'tiqad, yang ini pada pengamalan. Taib kalau pada i'tiqad, biasanya karena apa? Keyakinannya sesat, batil, karena khawd, berjalan tanpa ilmu, tanpa bimbingan, tanpa hidayah, sembarangan berbicara, menentukan dengan pikirannya sendiri. Ini perusak yang pertama. Yang kedua, akidahnya lurus, tetapi jalannya, pengamalannya menyimpang, ngawur. Biasanya karena apa? Padahal akidahnya benar. Ini tidak boleh, itu boleh. Tapi pengamalannya, ini walaupun gak boleh, tapi saya pingin. Apa itu? Syahwat. Yang tadi syubhat, yang ini syahwat. Yang tadi syubhat, dikira benar, padahal salah. Karena tanpa bimbingan ilmu. Dikira hak, padahal batil. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, wal awal huwal bid'ah wa nahwuha. Jenis pertama yang i'tiqad batilah, keyakinan batil, pemahaman batil, semuanya adalah kebid'ahan. Apakah yang sudah sampai pada kekufuran, kesyirikan, atau yang di bawahnya. Baik. Yang kedua, wasani fisqul a'mal. Yang kedua, kefasikan dalam pengamalan. Dia tahu ilmunya, bahkan benar pemahamannya, tetapi pengamalannya menyelisihi apa yang dipahami. Ini kefasikan. Wal awal min jihati syubhat. Yang pertama dari jenis syubhat. Karena memahami tanpa ilmu. Khudtum kalladhi khadu. Kalian berjalan tanpa ilmu, seperti mereka dulu berjalan tanpa ilmu, menebak-nebak. In yattabi'una illa adh-dhann. In yattabi'una illa adh-dhann. Wa inna adh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka. Menebak-nebak saja. Tanpa ilmu. Kayaknya ini benar, padahal batil. Itu namanya syubhat. Kesamaran-kesamaran. Adapun ats-tsani min jihati syahawat. Adapun yang kedua dari sisi syahwat. Tahu itu haram. Tahu itu maksiat. Tapi nafsunya, syahwatnya menyatakan saya ingin mencobanya. Saya ingin merasakannya sekali saja. Setelah sekali, ingin 2 kali, ingin 3 kali. Ini syahwat. Yang tadi syubhat. Berarti perusak agama dari 2 sisi. Syubhat dan syahwat. Dan itulah yang dikumpulkan oleh Allah tadi dalam ayatnya. Bahwa kalian wahai para munafikin sama dengan orang-orang sebelum kalian. Dari 2 sisi ini. Istamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim.
kalian bernikmat-nikmat dengan dunia kalian. Ini syahwat. Sebagaimana orang terdahulu juga berfoya-foya, bernikmat-nikmat dengan dunianya, pengen bebas, pengen senang, yang penting happy, kata mereka. Yang kedua, wa khudtum kalladzi khadu, dan kalian berjalan tanpa ilmu. Dan sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu bahwa khudtum kalladzi khadu bisa bermakna berjalan tanpa ilmu, bisa bermakna mereka beragama dengan agama yang semau mereka ila akhirnya. Dua-duanya merusak agama. Walihada kana salaf yaqulun, oleh karena itu para salafus saleh dulu berkata, ihzaru minan nasi sinfain, hati-hatilah dari dua jenis manusia. Pertama, sahibu hawa, qad fatanahu hawahu. Pertama, sahibu hawa yang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Yang kedua, sahibu dunya, a'mathu dunyahu. Pertama, sahibu dunya yang sudah buta karena dunianya. Sudah tidak bisa melihat lagi mana halal, mana haram. Sudah buta, tidak bisa melihat lagi mana baik, mana jelek. Sudah buta, nggak bisa melihat lagi mana yang manfaat, mana yang madarat. Pokoknya saya suka. Pokoknya saya harus puas. Ikhwan ibn a'azamullah, dua jenis manusia ini berbahaya. Ihzaru minan nasi sinfain. Hati-hati dari manusia dua jenis. Jenis pertama, sahibu hawa, qad fatanahu hawahu. Yang pertama, pengekor hawa nafsu yang dia sudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Yakni agamanya pokoknya apa yang saya pendapat atau yang saya akui atau apa yang saya inginkan. Ini jenis pertama tadi, yaitu ahlus syubuhat, ahlul hawa. Kalau saya senang agama yang begini, saya begini. Kalau saya suka agama yang begitu, saya begitu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan, tanpa dalil, tanpa hujjah, tanpa ayat, tanpa hadis. Pokoknya hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Apakah engkau pernah melihat orang yang menyembah hawa nafsunya sendiri? Orang seperti ini adallahullahu ala ilmin. Allah sesatkan dia di atas ilmu. Walaupun punya ilmu, dia tidak peduli dengan ilmunya. Pokoknya menurut saya baik. Ini menurut saya baik. Ini agama saya. Ini menurut saya jelek. Ini agama saya. Ini saya pikir sesuai dengan zamannya. Maka ini agama saya. Ini sahibu hawa. Yang kedua adalah sahibu dunia. Orang yang sudah dikuasai atau orang yang sudah buta dengan cinta dunia. Maka dia tidak peduli halal ataupun haram. Wa kanu yaqulun, dan juga para salafus saleh berkata, ihdaru fitnatal alimil fajir wal abidil jahil. Hati-hatilah kalian dari dua jenis manusia. Yang pertama, al-alimul fajir, orang berilmu tapi fajir, fujur, jahat. Yang kedua, al-abidul jahil, ahli ibadah tapi bodoh. Ikhwani fillah, azza, kalau kita telusuri dua ucapan salaf ini, sesungguhnya intinya pada ayat tadi. Intinya pada ayat tadi. Yani kalian wahai para munafikin sejenis dengan orang sebelum kalian dalam dua hal. Hal pertama, istanta'tum bi khalaqikum.
Kalian bersenang-senang dengan dunia kalian sebagaimana orang dulu bersenang-senang dengan dunia mereka. Yang kedua, khudtum kalladzi khadu. Kalian berjalan tanpa ilmu sebagaimana orang dulu pun berjalan tanpa ilmu. Maka kalau ada orang yang demikian, ihdaru. Kalau ada orang yang seperti ini, hati-hatilah. Mana itu yang punya dua sifat ini? Maka kata salaf, yaqulun ihdaru minan nasi sinfain. Hati-hati dari dua jenis manusia. Pertama yang berjalan tanpa petunjuk, tanpa ilmu, khuttum kalladzi khadu, yaitu sahibu hawa, pengekor hawa nafsu, tidak terbimbing dengan ilmu. Yang kedua, yang istamta'u bi khalaqihim, yang mereka bersenang-senang dengan dunia mereka, yaitu sahibu dunya qad a'mathu dunyahu, sahibu dunya yang sudah buta karena cinta dunia. Yang kedua juga sama. Ihzaru fitnatal alimil fajir wal abidil jahil. Hati-hatilah dengan fitnahnya seorang yang alim tapi fajir, dan orang yang ahli ibadah tapi jahil. Intinya sama. Seorang yang alim tapi fajir, golongan mana itu? Golongan yang khuttum kalladzi khadu atau yang istamta'u bi khalaqihim? Khuttum, dia alim, tahu yang benar mana, yang salah mana. Tetapi dia tidak peduli dengan ilmunya, fajir. Menjual ayat dengan harga yang murah, menjual fatwa, tergantung selera, tergantung pesanan. Kamu pesan halal apa haram, dia akan buat. Karena dia punya ilmu, alim. Tetapi sahibu dunya, ahli dunya, abidud dinar wa dirham, penyembah harta, penyembah dinar dan dirham. Maka percuma ilmu yang dia punya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang kedua, al-abidul jahil, ahli ibadah tapi bodoh. Pengen beribadah, rajin salatnya, zikirnya, puasanya, i'tikaf ila akhirih. Tetapi jahil, i'tikafnya bukan di masjid tetapi di kuburan. I'tikafnya bukan diperintahkan atau bukan dengan sesuai apa yang Allah perintahkan dalam Quran, tetapi di gua-gua, di tempat-tempat sepi. Demikian pula ketika salatnya bukan cara yang diajarkan. Ketika zikirnya juga aneh, ditambah dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang ghulu, yang kufur bahkan. Na'udzubillah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti orang ini adalah orang yang terfitnah dengan syubhat, yang dia kira baik padahal salah, yang dia kira salah padahal baik, yang dia kira itu akan membawa pahala, ternyata membawa Allah murka. Berarti khuttum kalladzi khadu, sembarangan, berjalan tanpa ilmu. Maka kata mereka para salafus salih, ihdaru fitnatal alimil fajir wal abidil jahil. Hati-hatilah kalian dari seorang yang berilmu tapi fajir, menjual agamanya, dan orang yang ahli ibadah tapi jahil, bodoh, tanpa ilmu. Fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftunin. Karena fitnah keduanya adalah fitnah bagi semua orang yang terfitnah. Kalau kalian kumpulkan semua aliran-aliran sesat, orang-orang menyimpang, segala macam yang menentang agama, semua jenis manusia yang tidak ikut agama yang lurus, kamu kumpulkan semua, kamu masukkan dalam komus menurut abjad dari A sampai Z. Kamu lihat semua, ini kenapa sesat, ini kenapa sesat, ini kenapa sesat, ini kenapa sesat. Silahkan. Ya. Kalau kalian mau bikin observasi, penelitian, silahkan. Nggak akan lepas dari dua.
Imma yang pertama wa imma yang kedua. Imma sahibu hawa qad fatanatu hawahu. Yang kedua sahibu dunya qad a'ammathu dunyahu. Atau dengan istilah tadi, imma punya ilmu tapi fajir, wa imma pengen ibadah tapi bodoh. Hanya dua. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kamu pilih satu-satu. Yang ini sufi, rajin beribadah, sayang bodoh. Itu sesatnya di sana. Yang ini dia tahu ilmunya, tapi dia tentang dengan dunia. Karena dia sahibu dunia, pokoknya nggak peduli, yang penting saya suka. Ini barakallahu fiikum adalah fitnatun likulli maftunin. Fitnah bagi semua yang terfitnah. Fahadha yushbihul maghdubi alaihim. Yang ini sama dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana? Yang dimurkai oleh Allah atau yang dikatakan yushbihu, menyerupai orang yang maghdubi alaihim. Yang jenis pertama, alimul fajir. Wal maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Dalam tafsir surat Al-Fatihah, Ibnu Katsir, juga Imam At-Tabari dan lain-lain menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah Yahudi dan sejenisnya. Mengapa Yahudi? Mereka punya ilmu. Tetapi apa kata Allah? Yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka membeli ayat-ayat Allah atau menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Atau Allah katakan sifat mereka, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Dia tahu ayatnya, dia tahu Tauratnya, tapi dia ganti, dia rubah, dia tambahi, dia kurangi. Mengapa? Dunia. Ini maghdubi alaihim. Digambarkan pula oleh Allah, yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Mereka menyembunyikan ilmu padahal tahu. Alim dia, tapi fajir. Mereka alim, punya ilmu, tapi ketika ditanya, oh enggak ada. Enggak ada itu. Padahal ada, dan dia hafal. Melemparkan kitab mereka wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan kitabnya di belakang punggung mereka seakan-akan mereka tidak tahu. Seakan-akan tidak tahu, padahal tahu. Ini sifat-sifat Yahudi. Al-alimul fajir. Maka Allah katakan maghdubi alaihim. Alladzina ya'maluna al-haqqa ya'lamuna al-haqqa wa la yattabi'unah. Yaitu golongan yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengikutinya. Malah memutarbalikan fakta. Sedangkan yang kedua, wa hadza yushbihu ad-dallin. Siapa golongan kedua? Al-abid, al-jahil, ahli ibadah tapi bodoh. Maka mereka itu miripnya dengan ad-dallin, alladzina ya'maluna bighairi ilmin, yaitu yang beramal tanpa ilmu. Khuttum kalladzi khadu, menebak-nebak sendiri, berpikir sendiri, mencari sendiri tanpa ilmu. Yushbihu dhalin, mirip dengan dhalin. Disebutkan dalam tafsir-tafsir tadi hampir semuanya bahwa dhalin adalah Nasrani dan sejenisnya. Tadi Yahudi dan sejenisnya, al-maghdubi alaihim. Sedangkan ad-dhalin adalah Nasrani dan yang sejenisnya. Nasrani katanya ingin membela seorang nabi, Nabi Isa alaihi salam. Membela seorang wanita yang suci, yaitu Siti Maryam. Tetapi bodohnya mereka ingin membela nabinya dan wanita yang salehah yang disucikan oleh Allah. Kata mereka, kalau seorang wanita yang suci melahirkan Isa,
nabi yang suci. Berarti siapa bapaknya? Kalau bukan yang maha suci, katanya. Astagfirullah. Astagfirullah. Yahudi, karena memang urusannya dunia, maka mereka mencerca Nabi Isa dengan cercaan yang na'udzubillah, keterlaluan. Menyatakan anak zina, menyatakan begini dan begitu. Sedangkan Nasrani ingin membelanya. Membela Isa adalah niat yang bagus. Membela Maryam adalah niat yang bagus. Tetapi karena kebodohannya mereka berkata, tidak bisa. Ini bukan anak zina. Anak yang suci. Lahir dari ibu yang suci. Berarti bapaknya yang maha suci. Astagfirullah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Besar sekali kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka, kata Allah. Iyaquluna illa kadhiba. Tidaklah mereka mengucapkan kecuali dusta. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibal hadda. An da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah. Hampir-hampir bumi terbelah. Hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh, kata Allah. Ketika mereka berkata bahwa Allah memiliki anak atau Ar-Rahman memiliki anak. Lihat. Keluar dari mulut mereka, kibir, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Keluar dari mulut mereka kufur. Padahal niatnya baik. Apa niatnya? Membela Isa. Membela Sayyidati Maryam. Ikhwan ibn a'azakumullah. Padahal sesungguhnya kalau mereka punya ilmu sedikit saja, cukup dijawab dengan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Isa permisalannya sama dengan Adam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Itu kan Adam tanpa bapak, kalau tanpa bapak, tanpa ibu bisa Allah ciptakan dengan kalimat kun yang bermakna jadilah, maka jadilah Adam alaihi salam tanpa bapak, tanpa ibu. Apalagi dari seorang ibu tanpa bapak, lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kun, jadilah, maka jadilah dia di perut Maryam. Selesai. Apa susahnya? Al-abidil jahil, ahli ibadah tapi bodoh. Apa mereka ahli ibadah? Beberapa aliran dari Nasrani berzikir, memuji Tuhan di sepertiga malam terakhir. Sebagian kalian saja tidak bangun malam. Mereka bangun malam sepertiga malam terakhir. Menangis mereka. Memuji Tuhannya. Tuhannya adalah Tuhan Allah. Walaupun mereka menyatakan Tuhan Allah. Tetapi sayangnya jahil, bodoh. Berkembang kebodohannya. Karena lahir dari anak Tuhan berarti punya sifat ketuhanan. Tambah kufur lagi. Berarti ini anak Tuhan. Berarti ini seperti Tuhan. Berarti ila akhirih. Tuhan tapi dalam bentuk manusia. Atau manusia tapi punya sifat Tuhan. Atau bergabungnya, meleburnya lahutiyah dengan nasutiyah. Nasutiyah itu sifat kemanusiaan. Lahutiyah sifat keilahan. Bergabung dalam tubuh Isa, kata mereka. Ila akhirih. Sampai akhir kekufuran mereka. Ternyata di tengah-tengah kaum muslimin ada yang sejenis Yahudi, ada yang sejenis Nasrani. Dan alhamdulillah ada pula jenis orang-orang yang Allah beri nikmat alaihim, yaitu orang-orang yang mengikuti para nabinya dengan ilmu wal amal. Maka siapa yang rusak, masih kata para ulama, siapa yang fasada min ulama'ina, siapa yang rusak dari ulama kita, maka mirip dengan Yahudi. Siapa yang rusak dari ahli ibadah kita, maka sangat mirip dengan Nasrani. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.